awalan Zoom sama akhiran Zoom ini nggak dikasih gitu? Kita akan diskusi gitu. Tinggal ketikan aja. Apa dulu iki? Visum materi. Iya. Ini jurnal. Ini tentang doktrin Islam dan doktrin pra-Islam. Mari kita Kelihatan baca. nggak? Silakan. Itu resume anu ta? Ada batasan nih ta? Ketika paragraf ya. Katanya tadi diskusinya itu kita yang itu ngeresum itu yang jurnal gaming. Saja. Ntar kumpulin ke aku ketik. Jadi dia. Berarti kita bagi tugas gitu ya? Halaman segini siapa? Halaman sih. Iya gitu lah. Oke. Oke. Bentar. Siapa yang mulai? Aku. Ya. 1 sampai 4. Kita di sini membaca. Bentar nanti. Yuk, kamu baca, aku giniin. Yuk. Kita bahas diskusi ini dulu aja ya? Atau gimana? Iya dah. Gimana? Bahasa apaan sih? Apa aja sih yang perlu dibahas? Visum, terus laporan hasil diskusi. Ya, kita membuat laporan hasil diskusi. Ya udah kayak apa ya? Kita dibaca aja gitu diskusinya paling. Iya ya, bagi tempat nanti kita gitu. baca Islam diturunkan di tengah masyarakat. Ya jadi gini gitu. Oke. Ayo. Tapi siapa dulu misalnya slide 1 sampai 4 siapa, 5 sampai selanjutnya siapa gitu. Oke. Aku 1 sampai 4. Aku 5 deh, 5. 1 sampai 4, 5, 6, 7, 8. Aku 5 sampai 8. Ini udah ada kesimpulannya loh, guys. Mulai baca dah. Aku slide ke 5 sampai 8. Kita mulai baca ya. Islam diturunkan di tengah masyarakat yang telah berbudaya dan beragama, yaitu masyarakat Arab dan sekitarnya, baik Arab Raganis atau penganut agama Yahudi dan Nasrani, disebut Ahlul Kitab. Dengan demikian tentu saja Islam berdialog dan memberikan apresiasi terhadap tradisi dan agama yang ada. Dalam konteks ini ada 3 hal yang menjadi sorotan. 1 akidah atau keyakinan, 2 ibadah, ritus, 3 huluk moral, dan pranata sosial. Islam memberikan apresiasi terhadap tradisi dan agama sebelum dibawa kendali wahyu. Tidak berdasarkan proses-proses sosial budaya, dalam hal ini Islam menyikapi dengan 4 bentuk apresiasi. 1 duplikatif, 2 modifikatif, 3 purifikatif, 4 negatif. Umat harus meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah, Ia tunggal dan tidak memiliki sekutu. Ajaran tentang monoteisme hakikatnya juga merupakan dasar ajaran Yahudi dan Kristen serta Arab, baik Al-Arab, Al-Aribah, atau Al-Arab, Al-Musta'ribah. Yahudi dan Kristen yang oleh Al-Quran sering disebut Ahlul Kitab memiliki kalimat sawa, dalam kurung jargon yang sama, hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya, dan
dengan yang lain dan tidak menjadikan sesamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Hanya saja agama Yahudi mengalami kanonisasi di Palestina serta akulturasi dengan Zoroaster di Babilonia. Juga mengalami Helenisasi. Kedua ritus-ritus di antara ritus yang telah ada sejak sebelum Islam adalah ibadah haji. Masyarakat Arab telah melakukan sejak lama berikut rangkaian seperti tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, dan sebagainya. Selain itu, ucapan tabliyah juga biasa dilantunkan. Islam datang dengan membersihkan segala unsur paganisme seperti membuang patung di Safa dan Marwah yang sebelumnya bagi masyarakat Arab. Safa merupakan image laki-laki yang diberi nama Isaf dan Marwah. Dan Marwah adalah perempuan yang diberi nama Naila. Patung yang ada di sana berasal dari patung yang ada di Ka'bah yang dipindahkan oleh ahli kitab karena menjadi syirik, termasuk juga bagian dari ritual jahiliyah adalah perubahan waktu berangkat dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina ke terbenamnya matahari yang awalnya dilakukan oleh masyarakat Arab pada pagi hari, sebagaimana umumnya waktu berdoa mereka, seperti juga beberapa modifikasi dengan memasukkan beberapa event penting yang terjadi pada Nabi Ibrahim dan Ismail. Sementara umroh yang pada awalnya merupakan festival musim semi tiap bulan Rajab diganti dengan waktu yang tak terbatas sepanjang tahun. Maka tampak bahwa ritus tersebut telah ada sebelum walaupun tidak sama persis. Demikian juga beberapa bentuk ritus seperti puasa dan sholat. Ritus-ritus ini juga populer dalam agama Yahudi Kristen, walaupun tentu kesamaannya terletak pada substansinya. Ketiga, moral dan peranata sosial hukum dalam pertama bukunya, A History of Islamic Law, Coulson dengan menunjukkan banyaknya hukum-hukum kekeluargaan pra-Islam ke dalam Islam. Yang signifikan dalam hal ini, para ahli usul fikih atau fikih menjadikan aturan hukum dan moral yang berlaku pada agama sebelumnya sebagai salah satu sumber hukum, yang dikenal dengan syar man qoblana, ajaran sebelum kita. Dengan syarat tidak ada pernyataan normatif yang menghapusnya. Perbedaan pendapat muncul ketika Al-Quran atau hadis hanya bercerita tentang hukum tertentu pada agama sebelumnya tanpa penjelasan bahwa ia juga berlaku pada umat Islam. Dalam hal ini, yang dinilai lebih valid adalah bahwa hukum tersebut juga berlaku pada umat Islam. Seperti sanksi pidana yang harus serupa dengan bentuk kejahatan yang melukai mata harus juga dilukai matanya, dan seterusnya, yang diceritakan Al-Quran berlaku pada Bani Israel. Beberapa aturan dinyatakan lekas berlaku dalam hukum zina dan sanksi rajam. Hukum makanan yang halal dan haram, cara kawin atau nikah, hukum hisas yang tertera dan kode Hammurabi, dan sebagainya. Selain itu, ada juga ketetapan yang dirubah seperti cara menghilangkan najis dengan membuang najis dan yang dikena najis. Pengharaman makanan daging unta hami, bahirah, saibah, dan wasilah oleh masyarakat Arab tertentu, dan sebagainya. Demikian juga ada hukum yang sama sekali baru seperti zakat yang menurut Yusuf Qaradawi merupakan sistem jaminan. Sosial pertama di dunia, tapi ajaran untuk memberikan sedekah secara umum sebenarnya telah menjadi misi para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Misalnya dalam salah satu khutbahnya,
Nabi Yahya alaihissalam pernah berpesan tentang 5 poin. Di antara isi poin terakhir adalah memberikan sedekah karena ia dapat menghapus dosa. Karena itu yang terpenting sebagai sesuatu yang baru dalam Islam adalah formulasinya sebagai suatu sistem ajaran. Walaupun bahan atau materi ajaran telah ada pada agama sebelumnya, tapi model dengan berbagai modifikasi merupakan suatu yang khas dan baru. Islam hadir terutama sebagai penyempurna dari berbagai kekurangan yang ada pada agama sebelumnya. S.H. Nasr. Dikutip Nasaruddin Umar sebagai keistimewaan Islam berupa sintesis, integrasi, dan penyerapan terhadap ajaran sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh eksistensi visinya sendiri yang sangat jelas. Dalam hal ini, visi Islam adalah mengantar pada hakikat kesejahteraan hidup bagi semua makhluk. Visi tersebut diterjemahkan dalam misi kehadiran manusia sebagai hamba dan wakil Allah di muka bumi. Untuk bisa mewujudkan misi itu, manusia diberi fasilitas, akal, dan tuntunan berupa agama Islam. Ajaran Islam berprinsip keseimbangan segala dimensi, dunia akhir, jiwa raga, individu, dan sosial. Karena semuanya merupakan satu kesatuan atau wahdah. Kesatuan itu harus bermuara pada Yang Maha Satu, Allah. Gak mau ngerjain itu dulu, feedback. Apa ngerjain feedback? Feedback Soalnya sampai jam 3 ya. Terus nanti Zoom lagi gitu ya? Jadi masalah kita dalam jurnal-jurnal itu kayak istilah-istilah gitu ya yang belum kita ngerti. Dan nemu yang lainnya. Hasil diskusi. Ya tadi ya dari kesimpulan-kesimpulan masing-masing itu aja. Mencari hasil resum. Pembagian hasil resum. Ya. Terus memahami jurnal bersama. Berbagi tugas dalam resum. Membagi tugas dalam resum. Ya, katanya tadi mau bikin kesimpulan sekarang atau gimana? Baca dulu. Ntar kesimpulannya kalian kirim di grup. Ntar aku ketik buat resum. Kesimpulannya seberapa banyak? Kesimpulannya 1 paragraf aja dah. Ini apa? Segini atau separuhnya? Separuh dah. Separuh Kita aja. diantar kan di gabung-gabung. Ya. Liatin kertas gini. Iya. Iya, untuk nulis resumnya gitu loh. Udah pada ngisi feedback kan ya? Udah. Udah tutup. Ya udah. Sudah, Cikgu. Siapa yang mau duluan? Iya, yang tadi diurutin gitu ya kesimpulannya. Aku masih belum. Dalam konteks masyarakat yang jadi hal yang disebabkan. Gimana bilangnya? Kesimpulan dariku gitu. Kesimpulan dariku di paragraf. Iya. Aku belum selesai. Ya. Kesimpulanku dari paragraf pertama, Islam diturunkan di tengah masyarakat yang telah berbudaya dan beragama, yaitu di masyarakat Arab dan sekitarnya
agamis atau penganut agama Yahudi dan Nasrani yang disebut ahlul kitab. Dengan 3 hal yang menjadi sorotan. Pertama, akidah atau keyakinan, 2 ibadah atau ritus, 3 huruf moral, dan tanda sosial. Tadi siapa yang kedua? Kamu nih. Ya. Tulis aja deh. Tulis aja. Ntar kumpulin ke aku ketik. Jadi dia